Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Yudadi Pradana dan Rini Rizkyana Ulfah. Di sini saya akan menjelaskan tentang smart blue farming atau membuat ekonomi kelautan berkelanjutan, yaitu kata pengantar, potensi dan tantangan ekonomi kelautan. Ekonomi kelautan memiliki potensi besar sebagai tulang punggung pembangunan berkelanjutan, menyediakan sumber daya vital seperti pangan, energi, dan mata pencarian. Namun, sektor ini juga menghadapi tantangan serius, yaitu satu, penangkapan ikan berlebihan, polusi laut, perubahan iklim, perusakan habitat pesisir. Apa itu smart blue farming? Definisi dan prinsip utama. Definisi yaitu pendekatan inovatif yang mengintegritas teknologi digital canggih untuk mengoptimalkan budaya perairan. Keberlanjutannya yaitu memastikan praktik yang ramah lingkungan dan bertanggung jawab sosial. Efisiensinya yaitu meningkatkan produktivitas dan mengurangi limbah melalui data. Inovasinya menerapkan solusi cerdas untuk tantangan budidaya modern. Teknologi inti dalam smart blue farming atau IoT, IE, dan Big Data. Internet of Things atau IoT adalah sensor yang terhubung memantau kualitas air, suhu, dan kesehatan biodata secara real time. Algoritma IE menganalisis data untuk prediksi penyakit, optimasi pakan, dan manajemen risiko. Big Data Analysis, yaitu mengolah volume data besar untuk wawasan mendalam dan pengambilan keputusan strategis. Otomasi dan robotika, yaitu penggunaan drone dan robot untuk inspeksi, pemberian pakan, dan pemeliharaan otomatis. Studi kasus 1, akulatur presisi berbasis sensor, optimasi budidaya ikan dengan data real time. Di Norwegia, peternakan salmon menggunakan jaringan sensor IoT untuk memantau kadar oksigen, salinitas, dan pH air dalam jaringan budidaya. Sensor memberikan data secara instan ke platform pusat. Algoritma IE menganalisis data untuk mendeteksi anomali dan memprediksi kebutuhan pakan. Sistem otomatis menyelesaikan pemberian pakan, mengurangi limbah, dan meningkatkan tingkat pertumbuhan ikan. Hasilnya adalah peningkatan efisiensi produk sebesar 15% dan pengurangan dampak lingkungan yang signifikan. Ya, selanjutnya ada studi kasus 2, budidaya rumput laut berkelanjutan dengan pemantauan satelit. Yang pertama, melindungi ekosistem laut melalui pemantauan geofeed. Di Filipina, petani rumput laut memanfaatkan citra satelit dan data geospasial untuk mengelola lahan budaya mereka. Satelit memantau perubahan suhu permukaan laut, tingkat klorofil, dan pola arus. Data ini membantu petani mengidentifikasi lokasi optimal untuk budidaya dan memprediksi wabah penyakit. Selanjutnya, aplikasi mobile berbasis satelit memberikan peringatan dini tentang kondisi lingkungan yang merugikan. Pendekatan ini mengurangi risiko gagal panen, meningkatkan kualitas rumput laut, dan mendukung praktik budidaya dan berkelanjutan. Manfaat smart blue farming, lingkungan, ekonomi, dan sosial. Manfaat lingkungannya mengurangi polusi, melestarikan keanekaragaman hayati laut, dan mitigasi dampak perubahan iklim. Manfaat ekonomi, meningkatkan produktivitas, efisiensi biaya, yang menciptakan lapangan kerja baru berbasis teknologi. Manfaat sosialnya menyediakan pangan yang aman dan bergizi, memberdayakan masyarakat pesisir, dan meningkatkan kesejahteraan. Selanjutnya ada tantangan implementasi dan solusi inovatif. Yang pertama, akses teknologi. Tantangannya keterbatasan akses terhadap teknologi dan infrastruktur digital di daerah terpencil. Nah, solusinya itu program subsidi, pelatihan, dan pengembangan solusi teknologi yang terjangkau. Keahlian teknis, tantangannya yaitu kurangnya tenaga kerja dengan keahlian dalam IoT, AI, dan analisis data kelautan. Solusinya, pendidikan vokasi, kemitraan universitas industri, dan program sertifikat. Selanjutnya ada regulasi dan kebijakan. Nah, tantangannya itu kerangka regulasi yang belum mendukung penuh inovasi blue farming. Solusinya perumusan kebijakan yang adaptif, intensif fiskal, dan kolaborasi multi pihak. Nah, selanjutnya ada peran pemerintah, industri, dan masyarakat dalam adopsi smart blue farming.
Nah, yang pertama itu ada pemerintah. Pemerintah itu menyediakan regulasi, insentif, dan infrastruktur pendukung. Yang keduanya ada peneliti. Peneliti itu mengembangkan inovasi teknologi dan memberikan dukungan ilmiah. Yang ketiga, industri. Industri itu berinvestasi dalam R&D, menerapkan teknologi, dan mengembangkan praktik terbaik. Selanjutnya yang terakhir ada masyarakat, yaitu berpartisipasi dalam program pelatihan, mengadopsi praktik baru, dan mendukung produk berkelanjutan. Terakhir, kesimpulan dan langkah selanjutnya menuju ekonomi biru yang tangguh. Smart Blue Farming bukan hanya tentang teknologi, tetapi juga tentang visi untuk masa depan kelautan yang berkelanjutan dan makmur. Dengan kolaborasi dan inovasi, kita dapat membangun ekonomi biru yang tangguh untuk generasi mendatang. Nah, langkah selanjutnya itu meningkatkan investasi dalam teknologi kelautan, memperkuat kemitraan lintas sektor, meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya blue economy. Nah, yang terakhir itu mengembangkan kebijakan yang mendukung inovasi dan keberlanjutan. Sekian, terima kasih.